Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Apa kabar keluarga muda Indonesia yang dirahmati Allah ya? Alhamdulillah, pagi hari ini kita jumpa kembali dalam satu ngobrol tentang neuroparenting bersama saya Dr. Amir Zuhdi dari Sekolah Neuroparenting Indonesia. Keluarga muda Indonesia, banyak di antara kita, para keluarga Indonesia, khususnya keluarga muda Indonesia ya, gitu ya, di era hari ini kita belum lepas dari program daring gitu ya, gitu ya. Nah, so kita nikmati aja. Banyak yang masuk di dalam WA saya, di chatting untuk konsultasi sederhana gitu, nanya aja, "Dok, bagaimana sih, Dok, membuat anak-anak rajin belajar itu gimana sih?" Gitu. Terus saya tanya, anak rajin belajar usia berapa? Yang masih balita itu, Dok. Ya, bagaimana dia sudah mulai rajin belajar? Wah, ya oke. Memang harus dibedakan antara belajarnya anak usia balita, ya, anak usia sekolah, SD, SMP, anak usia SMA, memang harus dibedakan. Memang, dan ada yang lainnya juga dibedakan dari gayanya, ya, dari gaya belajarnya. Ada yang gayanya mendengarin, gitu ya. Ada yang gayanya melihatin, ya. Ada yang gayanya menyimak sambil gerakan-gerakan. Nah, kalau ngomong seperti saya gini, ya, masing-masing punya gaya. Kita tidak akan membahas gayanya, tapi kita akan membahas bagaimana sih anak-anak kok biar kami tidak kesulitan gitu loh meminta anak-anak itu belajar gitu loh, Dok, gitu ya. Baik, keluarga muda Indonesia untuk mengajari anak-anak belajar untuk anak usia di balita itu sebenarnya mudah ya. Mudah gimana? Ya mudah susah ya. Susah bagi yang belum tahu ilmunya, mudah bagi yang sudah tahu ilmunya. Oke. Belajar adalah aktivitas otak. Ini yang harus distabiloboskan. Oke ya. Ini yang harus kita pahami benar-benar, bahwa belajar adalah kapasitas otak. Ya, belajar adalah aktivitas otak manusia. Dalam hal ini adalah otak anak. Maka bagaimana kita bisa meletakkan aktivitas belajar ini sesuai dengan aktivitas otak, terutama otak balita. Keluarga muda Indonesia ada 3 hal yang teman-teman harus memperhatikan ini dengan serius ya. 3 hal, yang lainnya tambahan-tambahan ya. Yang lain-lainnya tambahan. Yang 3 hal. Yang pertama adalah pada anak balita itu ada 2 proses kecerdasan otak yang sangat cepat. Ada pembangunan kecerdasan otak balita yang sangat cepat. Pembangunan otak balita ini didasari pada matangnya otak gerak dan otak emosi. Nah, pada saat ingat ya, pada saat lahir ada dua otak anak yang sudah siap Anda didik, siap Anda asuh maksudnya. Ya. Bahasa neurosainsnya siap Anda stimulus, siap Anda stimulan, berikan rangsangan. Kayak 2 bagian otak itu, ya, otak gerak dan otak emosi. Otak gerak akan menghasilkan kecerdasan kinestetik, atau ada yang menyebutnya juga kendali gerak, kayak otak emosi akan menghasilkan kecerdasan emosi, oke ya. Nah,
pada saat anak usia balita, teman-teman kawal dua organ, dua area otak ini, ya, dua area fungsi otak ini, gitu ya. Otak gerak areanya termasuk batang otak, sistem cerebellum, ya, termasuk basal ganglia, ini kawal dengan baik, ya. Caranya kawal dengan baik apa, Dok? Kawal motorik halus, motorik kasar anak berkembang dengan baik. Oke. Yang kedua adalah, masih item pertama ya, tentang kecerdasan. Yang kedua adalah kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi, otak emosi anak sudah matang sejak anak lahir. Maka Anda mulai memberikan rangsangan-rangsangan emosi, ya, rangsangan emosi yang sifatnya atau bahasanya halus gitu ya, artinya saya ingin mengartikan tidak temperamental gitu ya. Jadi kalau menyampaikan sesuatu, Anda harus mimiknya dalam kondisi yang senyum, 2 cm kanan, 2 cm kiri, ya. Jangan sesekali memanggil anak dengan teriak-teriak, gitu kan, ya, kecuali darurat, gitu kan. Tapi kan tidak setiap hari darurat, gitu kan. Berikan contoh-contoh emosi, kenali anak dengan label emosi. Anak usia 5 tahun, 6 tahun sudah bisa dikenalin label emosi, apa itu takut, apa itu sedih, dan seterusnya. Oke? Latih anak untuk menunda keinginan, ya, yang terkenal dengan delay gratification. Latih itu. Oke? Latih membangun kerjasama sama kakaknya, sama adiknya, mungkin sama ibunya. Oke? Nah, ini pertama, teman-teman harus siapkan, ya, kecerdasan dasar yang bisa dimiliki, ya, dan jangan lewat, kasihan, sayang kalau Anda lewatkan, karena bisa dimiliki oleh anak, dua kecerdasan ini, kecerdasan kinestetik dan kecerdasan emosi. Oke? Terus yang kedua, dampak dari kecerdasan emosi ini dan kecerdasan kinestetik yang Anda sudah kawal dengan baik, ya, dalam diri anak, ya, ada satu sistem yang sudah built-in sejak anak lahir. Sistem di mana desainnya membuat anak selalu ingin tahu aja. Oke, ya. Desainnya selalu membuat anak ingin tahu. Jadi pegang ini, pegang itu, lihat pas lari di taman dia lari ngejar kupu-kupu, misalnya gitu ya. Apalagi lihat daun yang jatuh dia nanya, ya. Dan bahkan seringkali kalau nanti sudah usia 4-5 tahun, ya, anak-anak itu kalau Anda ajak jalan, ya, 4 terutama 5 tahun, dia selalu nanya, ya, apa itu ya gitu ya, bunda, apa itu bunda, gitu. Dia akan nanya macam-macam, ya, gitu ya. Anda jangan katakan aku nggak tahu, ya, jawab aja. Nah, aku ini pokoknya jawab apa aja, dan cara menjawabnya harus sambil senang, sambil fun, kan gitu ya. Nggak tepat-tepat amat juga nggak apa-apa. Yang penting anak mendapatkan jawaban dari Anda, dan itu bagian dari satu proses pengenalan anak-anak ke lingkungan sekitarnya, ya. Biarkan sistem ini bekerja dengan sesuai dengan desainnya. Desainnya adalah apa? Dorongan ingin tahu. Oke, 2. Kecerdasan kinestetiknya, kecerdasan geraknya Anda sudah asah betul-betul, Anda kawal. Motorik kasar dan motorik halusnya Anda kawal dengan baik. Oke, ya. Emosinya Anda berikan contoh-contoh emosi yang kondusif di dalam rumah. Oke, Anda berikan latihan-latihan sederhana yang berhubungan dengan emosi seperti menunggu sebentar, ikut antrian, gitu ya. Minta sesuatu, bisa menunggu barang sebentar,
Nah, ini bagian latihan-latihan daripada emosi untuk anak balita. Yang kedua, sistem yang sudah built-in yang ada di dalam diri anak, ya, yaitu dorongan ingin tahu. Ini dorongan ingin tahu ini bukan sembarangan loh, teman-teman, aktivitasnya. Ini melibatkan aktivitas basal ganglia, ya. Semakin lama semakin normal, ya. Setiap dorongan pasti menimbulkan daya tarik. Nah, maka ini nanti jadi syarat untuk belajar. Yang ketiga, berikan contoh-contoh belajar. Orang tua dan sekitarnya, orang tua dan seluruh komponen seluruh personal yang ada di keluarga itu memberikan contoh bagaimana itu belajar, bagaimana itu menikmati buku, ya, bagaimana itu melakukan sesuatu dengan serius. Belajar itu tidak harus dengan buku, ya, meretelin sepeda aja juga belajar. Oke, teman-teman. Nah, 3 hal ini teman-teman siapkan dengan baik. Ini adalah sarana dan contoh yang bisa dilakukan oleh anak agar anak itu bisa rajin belajar. Proses belajar membutuhkan anak harus diem, ya, dan juga membutuhkan anak juga bergerak. Jadi kalau misalnya anak-anak belajar itu tidak harus diem tok gitu ya. Diem, ya, dia move on, ya. Jadi ini harus dikombinasi. Nggak boleh teman-teman langsung bilang diem ya, belajarnya diem, apalagi dengan ancaman begitu. Hancurlah itu perkembangan terganggulah itu, ya. Bisa jadi bermasalah perkembangan otak emosinya. Ya, maka anak-anak yang bisa diem itu sesungguhnya dia sedang melakukan pengelolaan emosinya. Artinya anak yang diem, ya, itu bukan hanya sekedar diem, dia ada dorongan-dorongan emosi yang dia bisa kelola. Akhirnya dia diem. Untuk bisa membuat diem, dia juga membutuhkan motorik halus yang sehingga dia bisa diem. Oke, nah maka harus dilatih. Kelenturan ini, ya, kelenturan ini. Jadi kalau melatih ini jangan latihannya membuat anak diem aja, jangan gitu ya. Justru melatih anak itu move on, ya, bergerak, tapi bergeraknya dilatih tentunya, ya. Bergeraknya ada yang bergerak motorik kasar, ada bergerak yang motorik halus. Anak yang bisa diam rapi, duduk bagus, itu salah satunya adalah motorik halusnya bagus. Ya, maka teman-teman harus asah ini, gitu. Terus yang berikutnya, yang kedua adalah dorongan keingintahuan. Ini dorongan keingintahuan ini harus teman-teman harus fasilitasi agar anak-anak itu mendapatkan namanya pengalaman emosi yang konstruktif terhadap proses itu. Nah, ini namanya proses belajar. Sehingga teman-teman kalau ngawal anak-anak mendapatkan menyalurkan dorongan-dorongan keinginan tahuan itu, otomatis dia akan mendapatkan pengalaman belajar itu yang menarik, dan ini akan ke bawah terus. Oke, ke bawah terus. Khususnya pada balita, ya, maka dia selalu belajar, ya, selalu bila mau belajar selalu dia bisa menemukan apa yang tertarik di situ. Nah, ini penting sekali nanti untuk mencegah kebosanan belajar dan sebagainya. Nah, yang ketiga, teman-teman beri contoh, terutama ayah dan bundanya. Oke? Pada saat misalnya anak belajar dalam konteks yang teman-teman pahami, kalau belajar itu nulis, ya gitu ya. Apalagi kalau anak-anak kan belum prioritas menulis, tapi kalau memang sudah bisa, why not gitu ya. 6-7 tahun sebenarnya Anda bisa asah menulisnya, ya gitu ya, meskipun bukan prioritas, ya, ya. Atau anak lagi bermain mainan-mainan yang ada konten jumlahnya misalnya, ya gitu ya. Pas anak lagi bermain, kalau perlu Anda ikut bermain atau Anda belajar yang lain, sehingga anak akan melihat, oh, ayahku juga belajar, ibuku juga belajar. So, begini ternyata belajar, maka dia akan mendapatkan contoh yang baik bagaimana itu belajar. Keluarga Muda Indonesia,
Gunakan 4 hal ini, praktekkan, dan praktekkan, dalemin bersama kuliah online-nya Dr. Amir setiap Ahad pagi dan Rabu sore. Insya Allah semakin berkualitas. Terima kasih, saya Dr. Amir Zuhdi dari Sekolah Neuroparenting Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.